Benar. Udah ngerekam gitu. Bah. Udah. Oh, oke. Apa? Welcome back, guys. Apa Jadi influencer Anda? Iya, benar. I don't know, man. What? Apa? Pembahasan kita Kemarin pada aku hari habis nonton Pike. What is that? Jadi ada film alien datang ke bumi kan. Terus? Remote controlnya yang untuk manggil UFO itu dicuri orang. Nah terus dia tanya kemana-mana, nggak ada yang tahu kan. Tapi jawabannya tanyakan ke Tuhan. Nah dari situ dia nyari Tuhan. Gantung dong. Karena dia nggak ngerti. Dikira Tuhan tuh makhluk yang bisa ditemuin kan. Oh iya. Nah terus dia nyoba berbagai agama. Oh ya, Literal. malah itu Masuk ke gereja, masuk nyari Tuhan itu. ke masjid dia. Menarik itu. Film kapan itu? Tahun 2013. Udah agak lama. Film India. Oh, India. Oke. Menarik gitu. Apa masuknya apa science fiction ya? Enggak science fiction juga ya? Iya fiksi. Science fiction. Iya campur science fiction, ada drama, ada romance juga. Campur lah. Itu Nah, ya yang aku ingat sampai sekarang ya, yang terciplak di otak. Yeah. Itu pas akhir-akhir dia bilang ada dua jenis Tuhan. Apa itu? Tuhan pertama yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan kedua yaitu Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Iya. Nah itu aku men. Aku mulai tertarik jadi agnostik. Dan make sense. Kenapa? Tapi make sense kenapa tuh? Iya kamu gini. Kalau mungkin kita semua bisa setuju ya, ada tanda kutip Tuhan yang sebelum alam semesta. Entah Tuhan itu adalah sebuah theory of everything. Ya. Kan kita selalu mikir Tuhan tuh makhluk yang ada, yang entitas ya, yang bisa melakukan sesuatu. Tapi bisa jadi Tuhan itu cuma ya sebuah kode, sebuah program yang ada di sebelum Big Bang. Iya. Nah, aku nggak tahu dan kita nggak pernah tahu. Tapi kita untuk saat ini kalau beragama ya, sebagai orang Indonesia, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita milih agama kan. Walaupun Yahudi tidak diakui, cuma ada satu sinagoga ada di Tonalu, Sulawesi. Dan mungkin aku suatu hari ke sana. Nyoba aja kan, dan itu Yahudinya ortodoks, jadi yang tradisional ya, yang tradisional. Yang ya. Itu. Kalau bukannya Yahudi yang itu harus keturunan ya, bukan? Yahudi bisa keturunan, bisa masuk dari luar yang bukan keturunan, tapi perlu beneran dilatih di tes 1 tahun 2 tahun. Wow. Jadi beda sama kalau Islam kan. Correct me if I'm wrong, tapi cuma bilang doang, asalkan niat langsung masuk kan? Iya. Sesimpel itu kan. Nah itu ya, kalau niat terus bilang. Walaupun belum mempelajari. Enggak, soalnya pernah ada yang ngeprank, ingat. Kalimat syahadat disuruh katain Islam. Oh itu banyak itu. Ada yang ngeprank, ingat. Ngeprank banyak. Nah kalau Yahudi memang harus dites, harus tahu pengetahuannya, baru bisa masuk. Paling enggak itu yang ortodoks, nggak tahu kalau yang modern. Ya, kalau di Islam kan yang penting udah niat baca, walaupun belum latihan sholat. Iya, yang penting udah sambil ngatain, jalin, udah masuk. Udah bisa. Nggak perlu yang kayak gitu. Masalah yang tadi, yang apa? Aku setuju sih. Yang apa? Kadang manusia itu nyiptain Tuhan sendiri dalam otaknya. Tapi kan gini, kalau dulu kan Tuhan kan dari sesuatu yang memberi kehidupan ya, laut, itu jadi Tuhan, matahari jadi Tuhan, gunung jadi Tuhan. Nah, itu seiring waktu manusia membuat monoteisme, mungkin bisa dibilang itu, atau Tuhan yang lebih abstrak, yang tidak bisa dilihat, dirasakan. Tuhan yang bersifat roh. Tapi dulu itu dia. Kalau di Yunani kan juga gitu. Enggak, dia masih dewa api ya, dewa api, dewa matahari, petir, Zeus, Sun of aku nggak tahu sih jenis-jenisnya. Tapi masih dari alam ya. Ya. Tapi seiring waktu kan akhirnya mulai ke
Yang abstrak itu roh itu. Kristen, ya semua Abrahamik itu roh. Tapi kalau Hindu itu menurutmu kenapa? Sekarang pengikutnya Abrahamik kok paling banyak. Kan yang kalau diomong dari yang tua-tua kan harusnya kayak ya Hindu lebih tua kan. Hindu lebih tua. Buddha. Itu lebih nggak tahu ya. Kalau kamu tanya kenapa, variabelnya banyak. Iya sih, benar. Aku mau ngomongin kalau kita milih Tuhan sekarang, bukan milih Tuhan. Kalau Tuhan ini kan cuma ada satu. Kita milih agama. Itu Tuhan ada satu. Kita bukan percaya. Kayak gini. Tergantung. Bukan. Aku udah bilang Tuhan ada satu ini. Percaya atau nggak percaya pasti ada Tuhan. Kalau kita definisi Tuhan yang aku maksud beda dong. Definisi Tuhan yang aku bilang. Ini pokoknya ada sesuatu, entah itu sistem, entah itu entitas, matrix yang jadi dari awal, yang menjadi awal dari alam semesta ini, yang sebelum Big Bang. Belum ya. Nah itu bisa entitas seperti di agama-agama atau sistem seperti di fisika. Ya kita nggak tahu, tapi kita bisa setuju ada dong ini makhluk. Ada. Nah tapi sekarang di agama ini kan bentuk Tuhannya macam-macam. Benar. Kalau di Yahudi sama di Islam, correct me if I'm wrong, itu bentuknya roh. Ya. Sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dibayangkan. Dilihat, tidak bisa dibayangkan. Kalau di Islam namanya Allah, kalau di Yahudi namanya Yahweh. Lalu kalau di Kristen ada 3 bentuk. Walaupun sebenarnya kesatuan Trinitas. Ada yang bentuk roh, Roh Kudus, ada yang bentuk manusia. Yesus. Terus kalau di Hindu, nah ini karena aku cuma tahu sedikit, jadi mungkin ofensif kalau ada orang Hindu yang dengerin. Anyway, yang aku mengerti, jadi ada Wisnu sama aliran, kan ada alirannya banyak. Tapi aliran terbesar tuh malah sebenarnya monoteisme juga. Wisnu sama Brahma itu core, jadi Tuhan itu sendiri. Terus ada jelmaannya macam-macam. Nah di dewa lainnya itu cuma jelmaan dari Wisnu sama Brahma. Brahma doang itu. Yang Brahma berarti Wisnu, dua, Wisnu. berarti dua. Enggak Brahma, yang aliran Brahma itu berarti semua berjelmaannya Brahma. Oh Brahma, Wisnu. Yang aliran Wisnu semuanya. Oh. Nah, jadi ini ya biarkan mulut. Ya kan ya per ya. Iya ber. Jadi kalau Trinitas ada 3, kalau Hindu mungkin I don't know, polinitas. 2 doang. Bukan poli. Poli kan N. Poligon. Tak. Ya pokoknya ada beberapa. Iya ada beberapa. Ada majemuk. Iya majemuk. Nah itu jelmaannya macam-macam. Sementara Buddha itu dari yang aku paham ya nggak ada Tuhan. Dia cuma percaya ada sistem. Nah ini yang aku maksud, Tuhannya itu adalah sistem itu sendiri. Kan kalau di Buddha nggak ada Tuhan yang disembah. Cuma percaya karma, keseimbangan, dan kalau kamu tenang, ntar masuk nirvana. Iya. Ketenangan yang abadi, yang sebenarnya. Dan di situ nggak ada Tuhan yang dalam arti top down gitu, yang bisa mengontrol segalanya. Tapi ada sistem. Nah, maksudku itu. Jadi di sini ada sistem yang ada Tuhan, tanda kutip entitas, kayak Islam, yang Abrahamik sama Hindu. Terus ada Tuhan yang sistem, kayak di Buddha. Jadi Tuhan itu sistem itu sendiri. Jadi dan menurutku ateis itu bukan berarti nggak percaya Tuhan. Kenapa? Mereka percaya sistem. Berarti sistem itu adalah Tuhan itu sendiri. Mereka nggak percaya Tuhan dalam arti Tuhan yang kayak ya. Dia bisa ngontrol ini, ngontrol masa depan, yang bisa berbicara dengan manusia, kayak Nabi Musa naik ke gunung terus ngomong sama Tuhan. Nah itu nggak percaya. Tapi mereka percaya ada sistem yang menjalankan alam semesta itu, dan itulah Tuhan bagi mereka. Menurutku. Tuhan bagi mereka ya. Coba. Devil advocate gitu kan. Devil advocate. Dia mungkin ateis nih. Dia nggak percaya ada Tuhan, tapi sebagai orang yang misalnya ateis kan biasanya sains kan. Iya. Kalau sains mau nggak mau pasti ada sistem dong. Kalau mereka percaya sistem itu, dan di sistem itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti mereka percaya Tuhan. Cuma definisinya beda. Beda ya. Nah, dia tetap mempercayai di situ toh. Bukan benar, bukan mempercayai Tuhan yang dalam arti entitas. Dia masih mempercayai bahwa benar, atau kalau nggak sistem berarti kayak enggak ya, beda ya. Berarti kalau tetap ada sosok yang ngontrol itu tetap Tuhan berarti ya. Ya, yang ngontrol itu sistem itu sendiri. Oh ya, nggak jalan berarti ya. Kayak otomatis.
nih misal kamu misal gravitasi, kan memang dikontrol gravitasi. Apakah gravitasi itu Tuhan? No, it's a system. Nah, ngerti nggak? Ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, menurutku Buddha sama ateis mirip loh. Nah ini sekali lagi, ya pink ofensif bisa jadi I don't give a F. Ya, don't give a F. Gini, coba dengerin dulu. Kalau kita ngomongin anggap nggak ada Tuhan, semua sistem ya. Ada namanya game theory, ada namanya graph theory. Ya. Anda mulai ngantuk? Ya, bukan ngantuk. Dengerin fokus. Jadi graph theory itu teori yang sebenarnya hypergraph kalau mau lebih kompleks lagi. Tapi intinya semua itu berhubungan. Ya, oke. Satu misal dan paling gampang mungkin kita bisa ambil social graph ya. Kamu temenan sama aku, aku temenan sama Budi. Nah itu udah jadi network kan? Ya, network. Graph theory. Ya. Graph itu hubungan antara satu titik dengan titik yang lain. Ya. Nah nanti Budi punya 3 teman. Nah nanti dia temannya banyak lagi. Nanti temannya Budi bisa jadi temannya kamu. Ya. Nah itu akan menjadi struktur yang kompleks banget karena semuanya berhubungan. Dan kita sebut hypergraph. Dan hukum karma make sense kalau di situ. Kenapa? Kamu buat jahat sama aku misalnya. Ya. Suatu hari lagi mungkin aku nggak balas ke kamu, tapi kamu dapat balasan dari graph tadi, dari teman kamu yang lain, yang secara nggak langsung terhubung sama aku. Bukannya bisa aja itu randomness. Iya randomness, justru karena itu randomness akan memberikan karma itu sendiri. Ya bukan karma dong harusnya dong. Apa? Ya kayak udah kejadian aja gitu loh. Bukan. No. Apa mesti kejadian itu hasil dari apa yang kamu buat? Ini hypergraph nih, bayangin hypergraph. Nggak usah ribet, bayangin ada lingkaran. Ada lingkaran, kamu nyakitin yang di kanannya. Itu secara nggak langsung dia muter, terus balik ke kamu sendiri. Iya. Jadi ya bisa dibilang randomness, tapi randomnessnya kalau lingkaran kan nggak random ya, tinggal lurus terus dia balik. Ini balik lagi. Nah tapi kalau hypergraph ini, kamu nyakitin aku. Nah terus secara nggak langsung lewat grafnya itu nyebar dan entah kapan balik kamu. Apakah pasti akan balik? Enggak, belum tentu. Ya makanya itu. Adolf Hitler nggak kena karma. Matinya apa itu? Menurutmu bukan karma. Ada yang bilang karena bunuh diri. Itu karma bukan? Bukanlah harusnya ya. Dia menentukan kematiannya sendiri. Ya makanya itu. Ya terlepas dari itu karma tuh nggak selalu terjadi gitu. Ya. Tapi randomness-nya cukup tinggi. Oke. Bukan cukup tinggi. Reasonable untuk bisa terjadi. Jadi karma tuh make sense secara sains. Itu yang poin yang aku bilang gitu. Karma make sense secara sains. Tuhan make sense secara sains. Tuhan dan karma make sense secara ateisme. Get it? Ya. Make sense. Nah, kita balik jauh ke pertanyaan awal. Bagaimana cara memilih bentuk Tuhan kan gitu? Nah, aku nggak tahu. Gimana? Kalau aku belum sampai situ ya, belum. Gini, kita kan terus terang agama kita berasal dari orang tua, tradisi, Benar. budaya. Tradisi keturunan. Dan kalau kamu mau memilih agama secara objektif, kamu harus masuk ke tiap agama. Biar ngasain ya. Tapi ketika kamu lahir dan sudah dicap dari orang tua sebagai tradisi, secara nggak langsung kamu udah ada bias. Ya, kamu belong to that community, you belong to that religion. Iya. Ya, so kamu mau keluar pun pasti udah ada. Oh ini agama yang benar. Ya. Lain cerita kalau agamamu yang ekstrim. Contoh ada teroris. Dan ini kalau mau ada di podcastnya Daniel tetangga kamu. Itu dia teroris Islam mungkin yang ISIS gitu. Aku nggak tahu pokoknya teroris yang Islam yang ekstremis lah. Bom Bali. Bukan. Di Timur Tengah. Oh dia ngundang? Hah? Ngundang dia? Iya, diundang ke Daniel. Nah itu dia mendapat pencerahan. Pencerahannya seperti biasa. Aku percaya tiap pencerahan, tiap sesuatu yang spiritual itu semua apofenia. Cuma cocok logi aja. Iya. Ketipu aja sama random. Itu akhirnya dia masuk insyaf dari bahasanya insyaf. Itu bahasa Islam kan. Bahasa Arab deh.
dari ekstrem itu dari teroris masuk ke Kristen. Nah, malah ke Kristen. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Islam yang dia di awal dia ya kasar, sesat, random. Tidak sesuai dengan nurani. Iya. Udah ekstrim. Ya ekstrim lah. Tapi kalau Islam secara general seperti di Indonesia, kan kita semua ya udah Islamnya kebanyakan. Tentu ada oknum, tapi kan kita friend, nggak yang santai, damai, toleransi. Dan Kristennya bukan yang kultus-kultus. Iya benar, berarti dia bias ya. Bias jadi, karena kalau asumsi kita dari awal tradisi kita friendly, nyaman, konstruktif, bukan yang ekstrim. Terus kita mau keluar nyoba agama lain, pasti bias. Pasti. Karena kita udah lahir udah beragama masalahnya kan. Kalaupun kita nih dari lahir ateis, orang tua ateis, satu kampung ateis, teman semua ateis. Terus akhirnya kamu nyoba agama. Bias ateis karena kamu sebelumnya ateis. Itu pertama. Yeah. Terus kalaupun kamu nyoba agama apapun, halo effect. Halo effect dong. Nih, misalnya kamu ateis nih. Terus nyoba agama Buddha, Buddha tenang sekali, damai. Berbeda dengan agama lain ada perang-perangnya, ini nggak perlu perang sama sekali. Semuanya damai, tidak boleh menyakiti apapun, bahkan tumbuhan, bahkan hewan. Kalaupun perlu disakiti harus ada alasan. Nah, kan langsung iya. Wah ini agamanya awal berarti tetap apa yang dia coba awal pertama kali kemungkinan bias, besar ya? kayak telur keluar telur ayam dulu apa ayam keluar dari cangkangnya terus ngikutin induknya. Iya. Lihat yang pertama dia lihat langsung dikira induknya. Bisa jadi kayak gitu. Sekali lagi probabilitas, belum tentu juga. Bisa jadi apa ini agama kok terlalu santuy gitu. Iya benar-benar tergantung orangnya juga ya. Iya tergantung backgroundnya dia karena nggak semua ateis secara pikirnya juga sama. So, aku masih nggak ada belum mendapatkan arti itu Tuhan itu sendiri. Nggak ada satupun cara yang bisa menjamin kamu memilih bentuk Tuhan, jalur Tuhan yang benar. Nggak bisa. Sebagai manusia nggak bisa. Yang bisa kamu lakukan adalah paling nggak kamu sudah mencoba mencari. Mengimani. Nggak ignore gitu. Nggak ignore, nggak mengabaikan dia ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Apa gara-gara apa ya? Dimensi kita beda, ngaruh nggak itu? Iya sebenarnya kan psikologi manusia aja kan. Kalau kita ngomongin agama, kultus, tradisi, kultur, budaya. Kayak temen gue kemarin pas pertanyaan apa ya di kelas kan, kayak dia itu tanya, ini masuknya paradoks ya. Jadi dia tanya kenapa Tuhan kalau udah tahu jahat terus membiarkan manusia itu memilih gitu loh. Nah, kalau itu aku punya jawabannya, bukan jawaban ya, hipotesis. Iya. Jadi aku coba cari kan. Sebenarnya ini aku pertama kali punya ngerti ide ini. Jadi kan ini kan sebenarnya paradoks Tuhan lah. Benar. Antara deterministik atau probabilitas. Probabilitas. Apakah kita punya free will kan gitu? Iya, pilihan. Dan kalau memang kita punya free will kenapa dibiarkan? Kan itu. Nah, sebenarnya ini aku pertama kali punya idenya dari buku novel The Alchemist. Penulisnya Paulo Coelho. Aku lupa. Ya, pokoknya The Alchemist itu satu ide yang aku ingat namanya maktub itu bahasa Arab ya? Iya kayaknya ya. Harusnya. Karena emang backgroundnya itu orang Spanyol terus ke Mesir. Nah di Mesir itu dia dengar kata maktub. Nah maktub itu artinya apa? Kalau di situ dibilang tertulis, sudah tertulis. Nah terus menarik kan? Aku cari. Tentu saja karena Arab aku nyarinya ke Islam. Ke Islam aku cari. Ternyata memang ada ide maktub ini. Aku lupa. Ada di bagian mana? Aku aja nyarinya Qurannya bukan yang Arab, nyari yang Ardi kan. Itu ada tulisan Lauh Mahfuz. Jadi kitab yang semuanya sudah tertulis dari awal sampai akhir. Dari awal zaman sampai akhir zaman, dari manusia sampai atom, dari kuantum sampai planet-planet galaksi. Terus aku cari di agama lain ada nggak yang kayak gitu? Ternyata ada. Di Yahudi ada, cuma aku lupa namanya apa. Terus di Kristen Book of Life ada. Di Hindu ada juga Akashic Records.
Jadi agama-agama yang mayor ini semuanya mengajarkan sebuah takdir. Oh iya. Takdir yang tidak dapat diubah. Yang kamu sebagai manusia, sebagai sistem, sebagai komponen di alam semesta ini, you can change everything. Berarti Anything. Bahkan tidak benar-benar tidak ada ini ya, direct pilihan ya kita ya. Nggak bentar free kayak, will. nah bentar dulu. Ya. Kayak misal kamu mau jalan nih, mungkin kamu berkata bullshit. Ini aku bisa jalan ke kiri, bisa jalan ke kanan, ke kiri. Apa? Katamu takdirnya bilang aku jalan lurus. Ini aku jalan ke kiri. No. Takdir itu sudah berbicara kalau kamu akan berbicara. Nah ya, kayak gitu. mau mikir itu, Ya. mau ngelakuin itu. Nah, jadi, nah kita masuk ke quantum effect kan gitu. Karena di quantum effect, di quantum physics itu ada randomness. Karena selama ini kalau fisika yang klasik semuanya deterministik kan. Aku lupa namanya, Dom paradox kalau nggak salah. Jadi di classical physics itu ada kurva, dom kayak kubah. Nah, ada kubah yang perfect, gravitasi perfect ke bawah. Kalau kamu taruh bola, menurut fisika klasik itu bakal sampai infinite time dia bakal diam, oke? Tapi kalau kamu hitung dengan quantum physics, suatu hari dia akan bergerak. Padahal perfect nih, gravitasi ke bawah, bolanya perfect di tengah, domnya perfect. Oh, oke. Jadi benar ada di puncak. Secara fisika Klasik. Newton yang klasik ya. Itu diem. Nggak bakal turun. Iya, karena mau dihitung bagaimana ini udah perfect di tengah-tengah. Kayak nol ya udah nol, mau kemana? Tapi kalau kita hitung pakai quantum physics, fisika kuantum, suatu hari dia akan bergerak entah kemana. Random, benar. Ya. Kita hidup di dunia yang random karena kita merasa punya free will karena kita bagian dari randomness itu. Tapi end state-nya itu sudah tertulis. Susah sih. Nah ini mau dibuat make sense juga susah. Masalahnya gini, beberapa orang yang ngerti quantum physics kan? Itu ya. Jadi kita cuma orang awam yang nggak ngerti matematikanya, nggak ngerti kalkulus. Anda pintar kalkulus, saya tidak. Saya kalkulus saya skip, limit saya skip. Sudah lupa semua. Apalagi kalau ngomongin kuantum ada cat, tahu nggak cat? Kucing. Cat apa? Kucing. KET. Jadi kalau kamu ngitung rumus-rumus kuantum itu ada simbol sendiri. Bentuknya kayak apa ya? Cari aja lah di Google cat quantum physics. Nah nanti ada simbol sendiri yang nggak pernah diajarin di sekolah pastinya. Karena itu literally dipakai cuma di quantum physics untuk ngitung probabilitas. Ya, oke. Nah, jadi mungkin kalau dibuat analogi ya, kita semua ini ada di dalam kotaknya Schrödinger cat. Oh, oke. Kita merasa suka-suka mau melakukan apapun. Tapi pada akhirnya si Schrödinger yang buka kotak itu. Bukan cuma buka, dia yang nentuin bomnya akan meledak tidak. Apa dari luar dia tiba-tiba nusuk kucingnya itu, itu. Iya kan Schrödinger kan nggak suka kucing, jadi ya, aku analoginya juga yang serem. Atau dia punya power untuk hidupin, you never know. Ya. Tadi gue, aku ngomong sangat apa? Memusingkan sekali ya. Kalau membahas sesuatu yang tidak. Kalau ini ya segera tambahan aja ya. Kalau, nah kenapa nggak make sense untuk menjadi ateis? Nggak make sense kalau nggak ngakuin ada ini kan kita kan di Indonesia nih, kita harus pro Indonesia dong. Ada ketuhanan Maha Esa, berarti harus percaya Tuhan. Iya. Kenapa nggak make sense jadi ateis ya? Game teori. Kenapa kita beragama? Oke, to be clear aja, jujur aja, untuk mempersiapkan kehidupan kedua kalau ada. Karena kita juga nggak ya just in case. Nah just itu. Jadi kalau kita lihat ateis itu kita nggak tahu, sains tidak menjelaskan setelah mati kemana. Ya orang tidur aja kita nggak tahu ngapain. Iya, sains belum bisa menjelaskan ya. Fotosintesis aja belum ngerti. Jadi memilih agama kenapa penting? Entah milih satu atau semua, I don't really care. Kenapa perlu dipertimbangkan?
Karena tiap agama ada fear. Ketakutan Iya, masing-masing. ketakutan masing-masing. Kalau di Islam ada ancaman-ancaman neraka, kalau di Kristen api penyucian, kalau di Yahudi tentunya ada, kalau di karma, kalau di Hindu sama Buddha karma, jadi hewan yang lebih rendah. Ya, ya. Jadi bukan manusia lagi, jadi hewan yang lebih rendah. Jadi ada konsekuensinya di sana kan. Nah, dari konsekuensi itu pilihlah mana yang Cocok. ini sebenarnya idenya dari Pascal. Kamu tahu segitiga Pascal? Segitiga Nah, dia dibikin Pascal Wager. Pascal Wager itu ada tabel. Ini agama-agama dan ini konsekuensinya. Nah, dia nunjukin ini konsekuensinya kalau nggak percaya agama ini. Nanti misal langsung contoh aja. Kamu misal contoh percaya agama Islam. Nah, konsekuensinya dari agama lain ini, rewardnya dari Islam ini. Bandingin. Ya, dibandingin. Tiap agama dibandingin konsekuensinya Sama rewardnya. Jadi, kalau tujuanmu untuk survive di kehidupan selanjutnya, yang kita juga nggak tahu apakah ada atau tidak, itu cari yang bukan reward paling tinggi, bukan reward yang paling tinggi, tapi konsekuensi yang Paling rendah. paling Enggak. besar dong. Malah paling besar. Misal nih, ada dua agama A sama B. Yang A, rewardnya surga yang abadi, terserah mau ngapain. Ya. Tapi kalau masuk api penyucian 1 detik. Enak kan? Tapi agama kedua, rewardnya nggak gede. Kamu cuma dikasih ketenangan, ini ada pohon, kamu duduk di situ. Tapi kalau kamu salah, konsekuensinya abadi Abadi. di neraka. Pilih A atau B? Alah harusnya. A, yakin? Iyalah. Ternyata yang benar B kamu di neraka selamanya dong. Dong nggak? Oh iya, ding. Jadi oh iya benar. Kalau yang benar B. bentar. A infinity reward, tapi limited risk. Oke. Limited risk. Iya. Yang B limited reward, tapi infinity risk. Nah, sebagai manusia yang konservatif dan tujuannya aku cuma nggak mau dihukum selamanya nih. Ya. Kau pilih agama B. Biar nggak abadi. Kenapa? Ya. Karena ya udah yang penting nggak abadi. Di neraka. Oh malah milihnya yang iya. Jadi pilih agama yang kalau kamu nggak percaya agama itu konsekuensinya paling gede. Nah, kalau dari logika ini ya Abrahamik tentu saja. Karena Abrahamik kan serem-serem semua. Api penyucian, Islam dibakar, neraka dibakar. Dan di Yahudi juga dibakar. Saya kan Abrahamik kan core-nya sama. Iya, core-nya dari Ibrahim semua. Abraham itu cuma masalah. Sama semua ya. Ini ya neraka ya. Tapi kalau Hindu sama Buddha, core-nya kan karma. Karma ya jadi kata oke lah. It's not great, but at least kamu nggak dibakar beribu-ribu tahun. Nggak dibakar diulang-ulang lagi. Iya. Berarti itu masih ada. Ya. Masuk akal untuk memilih agama. Jadi orang ateis itu tidak mengerti game teori. Itu klaimku. Berarti apa tadi orang ateis ya? Berarti paling masih masuk akal kalau emang mau agnostik berarti ya? Agnostik pun kamu harus pilih. Tadi ini ya, percaya kalau sistem. Agnostik, percaya ada Tuhan. Monoteisme, nggak harus monoteisme juga ya, kan bisa percaya berbagai Tuhan. Tapi kalau agnostik biasanya, biasanya agnostik monoteisme nggak tahu ya. Masa gini, kalau agnostik, kamu belum milih agama kan? Tapi dia percaya bahwa ada Tuhan. sesuatu yang gede, iya. Entah apa. I don't know man. Sains itu nggak tahu ya. Tapi kalau mau main aman pilih agama lah. Itu paling aman, harus sih. Entah kamu lakukan atau enggak, yang penting kamu udah bagian. Atau pilih semua agama sekalian. Nggak tahu. Nah. Itu boleh nggak itu? Aku jujur nggak tahu kalau di Kristen gimana. Kalau di Islam boleh nggak? Nggak tahu, harusnya nggak sih. Nggak boleh. Nggak boleh. Masa ngimamin Tuhan ini ntar Tuhan itu satu lagi gitu kan? Ya, Tuhan yang diyakini sama. Karena cuma ada satu Tuhan. Cuma cara menuju Tuhan, jalur Tuhan aja yang kita nggak ngerti mana. Boleh dong pilih beberapa jalur. Ada namanya. Milih langsung ya jalurnya. Kali ini cari ceramah-ceramah sendiri lah. Ya, bukan urusan kita kali ini. Ini masalahnya ada hukum agama, bukan logika lagi. Iya. Kita kan bahas logika. Berpikir. Logika yaping aja. Yaping. Nggak berpikir ya, bener sih. Logika yang keluar aja di otak. Soal jadi filsuf. Masuknya filosof memang ini.
Tapi rata-rata filosof beragama nggak? Rata-rata atau kebanyakan? Atau mayoritas? Mayoritas mungkin. Nggak tahu, aku nggak punya datanya, kamu tanya ke aku. Aku aja jarang baca buku-buku dari filsuf. Malah belum pernah. Ya paling kalau filsuf yang pernah tak baca Nassim Taleb. Itu kan, tapi dia bukan filsuf. Dia kan trader utama, investor trader. Itu beragama? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Bodo amat juga. Iya sih. Tapi orang Indonesia kan biasanya kalau masalah agamamu apa? Itu. Masih ingat aku. Kayak masih sampai sekarang masih. Ya tergantung tujuannya apa kan. Masalahnya ditanya agamanya apa cuma untuk dirasisi. Maksudnya kalau agamanya apa terus mau diajak ibadah gitu kan oke lah, make sense. Tapi dari nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba agamamu apa? Langsung, agamamu salah. I don't know man. Kalau di luar negeri kan agama lebih ke privacy. Iya private. Nggak dia ngomong. Ya udah kamu sembahyang. Tergantung di negeri mana sih. Di Malaysia kayaknya sama. Nggak tahu nih. Belum pernah ke Malaysia. Di Arab kan juga nggak kelihatan loh, kayak orang cadaran gitu kan orang Kristen. Aku belum pernah ke Arab. Nyemain aman dong. I don't know man. Ini sebelum ini kan Arab kan semua harus patuh sama ini toh. Yang harus wanita pakaian tertutup sebelum Arab Spring. Nggak tahu. Itu iya. Ya emang gitu. Kan tak kirain cuma di Iran. Sebelum Arab Spring, ya kalau nggak salah Arab Spring. Dicarilah. Itu kalau wanita itu kayak nggak boleh keluar, terus kalau yang nggak boleh sekolah juga itu. Iya, yang nggak boleh sekolah. Terus kalau keluar harus tertutup walaupun Islam Kristen tapi. Itu Islam ya padahal. Apanya? Islam kan itu yang nggak boleh itu. Semuanya. Bukan maksudnya. Warganya. Nggak, walaupun pemerintahnya Islam kan? Iya, pemerintahnya Islam. Berarti Islam di Indonesia sudah masuk yang liberal. Enggak moderat. Moderat. Yang friend lah, yang toleran lah. Walaupun dulu pernah ekstrim juga. Apakah benar kalau gitu? Apa? Kalau semakin moderat itu apa semakin jauh semakin salah? Iya. Masalah benar salah. Relatif. Benar. Tergantung. Manusia itu cuma bisa nentuin baik buruk, tapi nggak bisa benar salah. Baik buruk doang ya. Masalah gini, membunuh baik atau buruk? Buruk. Membunuh Hitler. Benar atau salah? Benar. Berarti tergantung membunuh siapa ya. Oke. I don't know man. Tapi menurutku itu sih, kita manusia tuh menurut tuh baik, tapi aku ngomong kayak gini ntar hakim semuanya hilang. Hakim kan nentuin mana yang benar mana yang salah. Iya kan? Iya. Tapi kan dia bayangan toh, biasanya by peristiwa saksi. Iya, tapi kan datanya perlu ada kan. Tapi kan itu pseudo benar lah. Benar yang diciptakan secara intersubjektif. Dari berbagai subjek, dari berbagai data, akhirnya ditentukan kebenarannya itu. Ya sama seperti agama, kalau di Islam makan babi salah. Dan itu adalah kesalahan intersubjektif dari agama Islam, penganut agama Islam dan kitab-kitab Islam. Tapi sementara di agama lain makan babi, bukan agama lain ya. Masalahnya Yahudi juga nggak boleh makan babi loh. Kan nggak koser. Selain Abrahami kan nggak boleh makan babi. Kristen boleh makan babi. Nggak boleh kan sebelumnya? Itu perjanjian lama tuh. Katanya, jujur aku jarang baca Bible. Kalau yang terbaru, kalau aku dengerin kayak yang apa, pendeta-pendeta yang collab sama apa ustadz atau ada religius sekali, saya jarang mendengarkan. Gimana menurut pendeta gimana? Kalau yang sekarang itu emang nggak bolehnya makan babinya babi hutan. Fun fact, babi hutan kamu jinakin jadi babi, kamu taruh di luar lagi jadi babi hutan. Oh iya. Berarti adaptasinya memang cepat banget. Berarti nggak bener-bener jinak ya? Iya, jadi babi ternak nih. Kamu taruh di hutan, ntar dia jadi babi hutan. Nah, aku nggak tahu apakah perlu beberapa generasi. Yang pasti cepat. Maksudnya kalau evolusi lain kan perlu berapa? Iya. Nah, beneran jadi babi hutan. Kamu masukin lagi, yang masuk kandang, kamu jinakin, jadi babi ternak. Baru tahu. Menarik. Kalau nggak salah ingat begitu. Ya pokoknya itulah. Jadi babi hutan ya. Jadi nggak apa-apa dong. Babi hutan. Jadi nggak bolehnya babi hutan kalau. Easy. Semakin kesini,
nggak bolehnya babi. Boleh babi makan babi, walaupun nggak babi hutan. Tapi katanya yang kalau yang dulu nggak boleh. Ya perjanjian lama, perjanjian baru lah. Masalahnya gini, perjanjian lama baru gini, Kristen sama Katolik beda loh setnya loh. Benar. Kayak Ortodok aja beda kan, tambah beda. Itu yang ortodok aja kayak kan Islam aja kan beda kan? Syiah, Islam terus banyak. No, kitabnya. Iya kan? Kitab apa? Kayak yang Ya Quran toh satu doang. Bukan kalau itu jadi ya. Maksudnya Mazhab. Nah, itu yang kamu bilang. Nah, itu aku nggak tahu itu apa, tapi beda-beda kan? Banyak. Kayak semacam bukan Pandangan seseorang terhadap tafsir biasanya, terus kesimpulan Al-Quran. bersama. Ya. Enggak sih, sebenarnya satu Kesepakatan. orang. Satu orang doang. Pandangan satu orang Oh, doang. satu. Mazhab tuh biasanya ngikutin sebenarnya mazhab Syafi'i, Maliki. Itu satu orang yang emang yang ahli agama lah. Terus kayak ntar dia nyimpulin sebuah tafsir Al-Quran, kalau enggak hukum-hukum, terus apa banyak lah. Jadi dia kayak Disatuin. pemimpin agama gitu ya. Mazhab tuh kayak aliran sih. Aliran yang dituntun satu orang. Oh. Jadi alirannya, tapi yang gede itu 4. Iya, kalau nggak salah 4 apa 5. Nah, itu kan macam-macam juga kan. What? Tapi intinya sama. Iya kan kita Berpegangnya mas. Makanya gini, kitab juga bisa cherry picking. Misalnya di kitab, correct me if I'm wrong, tapi kalau di Quran ada yang suruh bunuh orang Yahudi. Orang kafir. Yahudi enggak? Kafir atau Yahudi? Enggak kafir. Ya, Yahudi pokoknya sih ada suruh bunuh gitu kan. Nah, itu Orang tinggal ambil situ, selesai pemahaman khusus. bener. Untuk Nah, para doktrin ekstrim. kan langsung ya ekstremis Ya. itu. Itu kalau ini Ya, itulah. Injil. Terus sunat juga semua sunat kalau Abrahamik. Ya nggak sih? Iya. Itu sama semua. Sunat sebenarnya untuk kesehatan aja sih. Benar. Lain cerita kalau perempuan harusnya nggak boleh sunat, Nah, itu malah tapi disunat. 50% perempuan Potong. Indonesia tahun 2016 datanya masih disunat dan mereka Itu ngilangin sensitivitas katanya. sensitivitasnya hilang, nggak bisa hamil, bisa hormonnya rusak, bisa ada Banyak banget. Itu Di kan Afrika tradisi juga masih toh. banyak. Iya. Tradisi. Budaya itu. Budaya kalau nggak salah banyak kan di Sunda lah. Afrika banyak, di Indonesia banyak, di Timur Tengah juga. Indonesia, Jawa enggak ah. Nggak tahu ya. Emang mau ngecek? Aku terakhir ngecek kalau nggak salah Jawa Barat, Sunda kalau nggak salah. Kamu ke desanya, ke terpencilnya? Enggak, kalau Nah. itu enggak. Data ya orang ini Masa datanya gede. Kalau datanya sih itu 50%, sekitar 50% lah, tapi 2016. Jadi harusnya udah turun lah, ada modern gini. Udah hampir 10 tahun lalu. I don't know, man. Kesehatan. Oke. Balik lagi ke agama. Yang punya ide siapa gerah? lagi? That's it I guess. Apa lagi? Udah Kita sih. ngomongin apa sih? Ngalor ngentor. Nggak sih, Soal kali- filosof ya. Kali ini satu topik cuma tidak tahu kesimpulan kemana. Jadi Anda percaya Tuhan atau tidak, itu dia. Jawab di kolom komentar. Cari engagement bang. Ngadain saya komentar.